ました。3人で寝ましょう。やった。かい選ばれた。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Tensei Kizoku, dan sekarang udah nyampe ke episode ketiga. Nah, yang dimana di episode kali ini kalian bakalan ditunjukin dengan keberuntungan Ken yang penuh kehangatan. Nah, udah pada penasaran gak nih seperti apa alur cerita dari anime kali ini? Tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin Ken yang berhasil mengalahkan naga besar dengan cukup EZ. Karena saking kuatnya naga itu, Ken sampai kepikiran dengan kenaikan levelnya. Dan ketika Ken mengecek di status miliknya, betapa terkejutnya dia ketika ngelihat kenaikan mana miliknya yang udah lebih dari 80 juta. Gelar dia sekarang yaitu musuh alami monster dan pembunuh naga. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Nampak keluarga Ken sekarang yang tengah OTW ke ibu kota untuk pesta debut yang wajib dihadiri oleh putra bangsawan. Dan rupanya sekarang Ken udah berumur 10 tahun. Rene yang gak sabar untuk tinggal di ibu kota sama Ken, dan Ken seharusnya ikut ujian dan masuk akademi, tapi harus nunggu 2 tahun lagi karena Ken bisa sekolah jika usianya udah nyampe 12 tahun. Rene juga mendapat peringkat 1 di ujian akademi. Ken yang menanyakan tentang berapa lama mereka akan sampai ke ibu kota, ayahnya pun bilang yaitu sekitar 1 minggu. Dan itu pun kalau nggak ada monster. Menyadari hal itu, Ken pun langsung menggunakan jutsu deteksi yang langsung mengetahui keberadaan monster. Dan benar saja, Ken langsung tahu kalau 3 km di depan mereka tengah terjadi pertempuran. Sekitar 10 orang diserang puluhan monster. Ayahnya pun terkejut karena Ken yang sampai tahu sejauh itu. Gram pun menyuruh 2 penjaganya untuk pergi duluan ke tempat pertempuran tersebut. Namun Ken yang ngerasa kalau hal itu tak akan sempat, dirinya pun turun tangan untuk pergi sendiri ke tempat tersebut. Nampak beberapa prajurit yang udah pada tepar diserang oleh monster beruang. Dan ketika salah satu prajurit hampir menjadi bahan mukbang oleh si beruang, tapi tiba-tiba Babang Ken udah muncul dan inilah yang terjadi. Menyadari jika dirinya menggunakan sihir, hal tersebut akan melukai prajurit yang udah pada tepar, Ken pun mengambil pedang dan dia pun melanjutkan adu mekaniknya itu. Meski Babang Ken berhasil mengalahkan semua monster itu seorang diri, tapi prajurit tersebut tetap melarang Ken untuk mendekat ke Reta. Tapi ketika Ken memperkenalkan diri kalau dia tuh putra ketiga dari Margrave, prajurit itu pun mulai tenang. Dan nampak kedua prajurit yang diutus oleh ayah Ken malah baru sampai. Anjing, telat amat. Mereka terkejut bukan main ketika ngelihat Ken yang udah ada di sana, dan para monster juga udah pada tepar semua. Ngelihat prajurit yang terluka agak parah dan mulai nggak berdaya, Ken pun akan menyembuhkan mereka menggunakan sihir penyembuh. Dengan sekejap semua prajurit yang terluka malah langsung sembuh, kecuali yang udah pada meninggoy. Ken masukkan ke dalam tas sihir miliknya. Ngelihat kekuatan Ken yang terlalu overpower, prajurit itu pun bertanya-tanya siapa Ken sebenarnya. Tapi tak lama kemudian ayah Ken pun juga udah sampai, dan tentu aja dia terkejut dengan kekuatan Ken yang mengerikan karena bisa mengalahkan semua monster itu seorang diri. Gam dibuat terkejut lagi ketika ngelihat lambang yang ada di kereta tersebut. Dia pun mengetahui kalau itu milik Duke Santana.
Ditambah lagi Gram dibuat tercengang ketika ngelihat seseorang yang keluar dari kereta. Dan tidak diragukan lagi orang itu adalah Putri Celestia dan Nona Silk. Betapa terkejutnya Ken ketika ngelihat putri kerajaan dan Putri Duke berada di hadapannya. Para ciwi-ciwi kawaii itu pun berterima kasih pada Gram karena telah membantu mereka saat dalam bahaya. Para waifu itu pun nampak penasaran dengan bocil yang ada di sebelah Gram. Gram pun bilang kalau dia adalah anaknya dan Ken pun memperkenalkan dirinya. Saking good lookingnya babang Ken sampai membuat Celestia langsung lemas. Ngelihatnya membuat Seika berencana untuk mengobati mereka menggunakan sihir penenang hati. Anjay. Relax. Mereka berdua pun nampak kembali full senyum dan perasaan hati mereka jadi santai. Nah, buat kalian yang lagi sakit hati nih ya, langsung hubungi aja babang Ken. Mantap. Ketika kembali sehat, Celestia malah langsung nyamperin Ken dan memperkenalkan dirinya dan juga berterima kasih karena telah menolong mereka. Silk pun juga berterima kasih pada Ken. Tapi ketika Silk memegang tangan Ken karena terpesona dengan kekuatannya yang terlalu overpower, tapi malah ini yang terjadi. Saking good lookingnya babang Ken sampai menjadi rebutan para ciwi-ciwi kawaii tersebut. Silk kemudian menanyakan kenapa Seika bisa ada di tempat itu. Ya, Ken pun bilang kalau dia tengah OTW ke ibu kota untuk pesta debut. Dan ternyata mereka berdua juga dalam perjalanan untuk debut juga. Oleh karena itu mereka berdua malah mengajak Ken untuk menemani mereka. Singkat waktu ketika dalam perjalanan nampak babang Ken yang kesulitan bergerak karena rupanya meski keretanya cukup luas tapi mereka berdua malah nempel pada Ken. Meski babang Ken mau pindah tapi nggak dibolehin sama Celestia karena dia takut dan nggak bisa tenang jika Ken nggak ada di sisinya. Dia meminta Ken untuk memanggilnya Tles dan Silk juga sama. Tapi ya tentu aja Ken gak bisa selancang itu pada Tuan Putri dan juga bangsawan yang lebih tinggi darinya. Karena ngelihat kedua ciwi-ciwi kawaii itu pada ngoceh terus, dengan terpaksa babang Ken menuruti permintaan mereka. Terus tiba-tiba aja salah satu prajurit nongol dan bilang kalau kota Renoma udah hampir terlihat. Singkat cerita mereka pun udah nyampe di kota Renoma. Tapi ketika Ken mau turun dan pamit sama mereka, tapi malah nggak dibolehin karena Celestia ingin bersama Ken malam itu. Dan Silk juga ingin menginap bersamanya. Namun ayah Ken muncul dan bilang meski masih berumur 10 tahun, jika putra dan putri sekamar hal itu akan sangat buruk. Tapi mereka berdua tetap memaksa karena takut akan ada monster naga yang akan menyerang. Karena udah capek mendengar bacotan dari kedua ciwi kawaii itu, babang Ken pun setuju asalkan disediakan kamar yang besar. Tapi setibanya di dalam kamar malah nggak sesuai ekspektasi. Dan seperti biasa mereka masih tetap aja ngoceh untuk tidur bersama Ken. Dan oleh hal itu mereka memutuskan supaya Ken berada di tengah mereka. Niatnya sih untuk jaga jarak, tapi mereka malah merapatkan ranjang. Ngelihatnya sontak saja membuat Ken terkejut dan karena udah capek mendengar ocehan waifunya itu, ya Ken pun terpaksa melakukannya dan berakhir tidur bersama di satu ranjang yang sangat besar itu. Di keesokan harinya semua hal yang terjadi membuat mata Ken menghitam karena nggak bisa tidur. Setibanya di istana kerajaan, mereka nampak disambut oleh Dai yang merupakan wakil kapten kesatria pengawal kerajaan. Dia nampak berterima kasih telah mengetahui Ken adalah orang yang telah menyelamatkan Silk dan Celestia. Dan dia juga berterima kasih karena Ken yang telah mengantarkan semua rekannya yang telah tumbang. Setelah menguburkan semua jasa para pahlawan, Ken memberitahukan kalau para pengawal yang tumbang itu telah bertarung dengan sangat beraninya melawan 50 monster demi melindungi Silk dan juga Celestia. Sebelum Ken pergi, Dai menghentikannya dan memintanya untuk bertemu dengan sang raja. Meski terkejut ya, Ken tetap harus melakukannya.
Singkat cerita, pertemuan resmi itu diselenggarakan dengan tujuan untuk menghormati Ken yang telah melindungi Silk dan Celestia dari serangan 50 monster. Sebagai hadiah, Ken akan dianugerahkan sebuah title Baron dan 10 koin platinum beserta dengan rumah mewah. Meski banyak dari bangsawan yang hadir di sana menentangnya, terlebih lagi seseorang yang bernama Korosino nampak sangat menentangnya dan berani ngomong di hadapan rajanya itu. Hal itu tentu aja membuat sang raja marah dan menyuruhnya untuk mundur dari sana. Tak bisa menolak pemberian sang raja, Ken pun ya cuma bisa menerima semua hadiah itu dengan pasrahnya. Sang raja kemudian meminta Ken untuk bertemu dengannya di ruang pertemuan tamu. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya raja beserta dua bawahannya dan kedua bocil kawaii datang menemui Ken dan juga sang bapak. Sang raja kemudian bilang kalau itu bukanlah pertemuan resmi, di mana dirinya nampak berterima kasih sebagai seseorang ayah karena Ken telah menyelamatkan putrinya. Tidak hanya sang raja, ayah Silk yang bernama Erik von Santana juga berterima kasih pada Ken. Terus setelah itu sang raja pun akan melanjutkan ke sebuah pembicaraan yang sangat penting bagi mereka, yaitu sang raja dan ayah Silk meminta supaya Ken menikahi putri mereka berdua. Langkah awal dari itu semua kedua bapak ini hendak membuat Ken, Silk dan Celestia bertunangan bertiga. Di tengah kepanikan Ken, sang raja dan Erik menekankan tentang Ken yang telah menggenggam tangan putri mereka. Dan terlebih lagi dirinya juga telah tidur dengan putri mereka padahal belum menikah. Oleh karena itu mereka tidak bisa dinikahkan dengan orang lain. Ken yang berniat menolaknya, tapi hal itu malah membuat raja dan juga Pak Erik marah karena mengira Ken yang tidak puas dengan anak mereka. Tapi Shin malah mundur sebelum itu semua terjadi, di mana bapac ini nampak rumpi untuk membicarakan soal Ken. Dan setelah cukup banyak berunding, mereka memutuskan untuk memberikan kenaikan peringkat kepada Ken. Tidak hanya itu, sang raja juga bertanya pada Silk dan juga Celestia tentang mereka berdua yang terus menempel pada Ken. Dirinya pun bertanya jika salah satu dari mereka yang akan bertunangan dengan Ken, siapakah yang akan maju. Ngelihat mereka yang sama-sama ingin menikahi Ken, hal itu membuat sang raja memutuskan untuk membuat Ken untuk tinggal di negerinya. Dan begitulah bagaimana semua itu terjadi. Ngelihat seorang raja dan juga Duke bersikeras seperti itu, Ken yang nampak meminta pendapat sang bapak malah mendapati sang bapak yang malah membuang mukanya. Ken yang mendapati sebuah perlakuan itu, hal itu tentu aja membuatnya sangat pasrah dan menerima Silk dan Celestia menjadi tunangannya. Dan ketika Silk dan Celestia bilang kalau mereka nggak bisa melupain hari di mana tubuh mereka menempel satu sama lain, mendengar ucapan itu membuat sang raja dan Pak Erik semakin terkejut dibuatnya. Hal itu tetap aja membuat mereka berdua meminta klarifikasi Ken terlebih dahulu. Ken yang berkata kalau maksud dari ucapan mereka adalah posisi kasur, namun hal itu malah memperumit kesalahpahaman. Dan yaps, itulah akhir dari anime Tensei Kizoku episode ketiga. Wedeh, kayaknya di episode kali ini adalah episode dimana Ken penuh dengan keberuntungan. Mulai dari nempel terus sama cewek kawaii hingga tidur bersama. Dan juga mendapatkan banyak hadiah dari sang raja. Buat kalian yang penasaran seperti apa kelanjutan di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.